Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan merenungkan lagi dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya mari berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Dikala saat ini akan membaca dan merenungkan firman. Roh-Mu yang kudus kiranya berkuasa bagi kami untuk boleh memahami apa maksud firman dalam setiap kehidupan ini. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab dari Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Dan yang menjadi tema adalah orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, setiap manusia dalam menjalani kehidupan secara fisik, dikala kita semakin tua, itu berarti semakin menjadi lemah. Itu secara fisik. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, jiwa dan rohnya tidak pernah lemah. Benar, secara manusia kita menjadi lelah, letih, dan tidak berdaya. Namun tidaklah demikian dengan orang percaya. Nabi Yesaya mengungkapkan bahwa manusia pada umumnya menjadi lelah, lesu, dan tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayatnya yang ke-30. Saudara-saudara, rahasia kekuatan di dalam hidup ini adalah di dalam Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Inilah janji Tuhan. Fisik dapat saja lemah, namun jiwa dan roh dari orang-orang percaya kepada Tuhan tidak pernah menjadi lelah. Ayat 31 bacaan kita tadi, tetapi orang-orang yang menanti Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang menanti-nantikan Tuhan seumpama burung Raja Wali. Saudara-saudara, burung Raja Wali memiliki beberapa keunikan. Yang pertama, transformasi tubuh yang menyakitkan. Burung Raja Wali usianya bisa mencapai 70 tahun. Tetapi untuk mencapai usia tersebut, ada waktu tertentu dia harus berada pada yang disebut dengan
transformasi tubuh yang menyakitkan, yaitu di usia 40 tahun. Di usia seperti itu biasanya paruh burung rajawali sudah sangat bengkok dan panjang hingga mencapai lehernya, sehingga ia akan sulit untuk cari makan. Cakar-cakarnya pun sudah tidak tajam. Bulu-bulunya pada sayapnya juga sudah sangat tebal, sehingga ia sangat sulit untuk dapat terbang tinggi. Burung rajawali dalam melewati transformasi tubuh yang menyakitkan tersebut, maka ia harus terbang mencari tempat ketinggian, apakah itu pegunungan, dan kemudian membangun sarang di puncak gunung tersebut. Lalu burung rajawali ini akan mematuk-matuk paruhnya pada bebatuan, sehingga paruhnya lepas. Setelah beberapa lama, muncul paruh yang baru. Dengan paruh yang baru itu, ia akan mencabut kuku-kukunya. Dan ditunggu lagi muncul kuku-kuku baru yang lebih tajam. Ketika kuku-kuku itu telah tumbuh, ia akan mencabut bulu-bulunya sehingga rontok semua, dan menunggu lagi bulu-bulu yang baru tumbuh pada sayapnya. Ketika semua itu telah terlewati, maka rajawali ini dapat terbang kembali dan menjalani kehidupan normal. Itulah transformasi yang menyakitkan yang harus dilewati seekor burung rajawali. Yang kedua, cara burung rajawali mendidik anaknya. Rajawali dalam mendidik anaknya, pada saat rajawali ini bayinya dikala berada dalam pertumbuhan, maka induknya akan mempersiapkan mencari makanan untuk anak burung rajawali, menyuapinya dengan telaten. Namun dikala burung rajawali ini sudah mulai diajarkan untuk dapat terbang, maka biasanya induk rajawali ini dia akan membongkar sarang dari anaknya itu. Dia akan menabrakkan tubuhnya ke sarang itu sehingga anak burung rajawali ini akan jatuh. Pada waktu jatuh, dia akan berusaha untuk mengepak-ngepak sayapnya, tetapi belum mampu. Dan waktu anak burung rajawali ini jatuh sebelum membentur tanah ataupun bebatuan, maka induk rajawali ini akan menangkapnya. Dia akan membawa lagi di ketinggian. Setelah di ketinggian, dia menjatuhkan lagi. Begitu seterusnya, secara berulang-ulang. Yang akhirnya anak burung rajawali ini akan sanggup untuk menjadi burung rajawali yang mandiri, yang dapat terbang sendiri, tetapi juga yang mencari makan sendiri. Baru yang ketiga adalah burung rajawali memiliki pandangan mata yang jauh, puluhan kali lebih jauh dari pandangan mata manusia. Sehingga tidak heran, dengan kekuatan mata seperti itu, seekor burung rajawali sanggup untuk mengintai mangsanya dengan jarak dari jauh, dan biasanya mangsanya tidak akan lolos. Tetapi begitu juga dengan dikala burung rajawali ini sedang terbang, dia menatap ke depan, jauh di depan, di sana ada badai. Dan akhirnya dia akan memperhitungkan, oh ternyata badai itu begitu kecil, saya masih dapat melewati dengan kekuatan saya. Dia akan terus menerjang.
Tetapi dikala melihat, oh ternyata badai di depan begitu besar, maka yang ia akan lakukan adalah menghindar, mengantisipasi dengan menghindar kaitan dengan badai itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, burung Raja Wali adalah ibarat kita sebagai orang-orang percaya. Dikala kita diperhadapkan dengan masalah, maka kita juga tentunya berada pada pilihan-pilihan yang harus diambil. Dan seringkali pilihan-pilihan itu harus melewati transformasi kehidupan yang menyakitkan. Namun kesulitan, penderitaan yang dialami kalau kita menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, yang akhirnya mendatangkan sesuatu yang indah, tetapi juga akan mendatangkan sukacita. Tapi juga kita melihat bagaimana burung Raja Wali dikala melatih mendidik anak-anaknya terbang. Demikian kita juga, anak-anaknya akan tiba saatnya di mana Tuhan merasa perlu untuk membongkar segala sarang yang membuat kita terlena dalam kenyamanan. Mengapa harus dibongkar? Karena kenyamanan bisa membuat kita menjadi orang-orang yang malas dan semakin jauh dari Tuhan. Kita lupa berdoa, kita mulai berfokus pada harta, kita menjadi manja, atau juga malas untuk melakukan hal-hal yang dapat dikatakan untuk kemuliaan Tuhan. Buat apa? Seringkali kita mengatakan, toh semua baik-baik saja. Itu mungkin pikir kita. Di saat seperti itulah, karena kasih-Nya kepada kita begitu besar, Tuhan membongkar semua sarang di mana kita biasanya berlindung dan melatih kita untuk terbang seperti burung Raja Wali. Prosesnya tidak mudah dan itu tidaklah nyaman. Kita harus rela keluar dari zona kenyamanan dan merelakan diri kita pula untuk dilatih. Tetapi semuanya itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Saudara-saudara, kemampuan Raja Wali dalam melihat jauh ke depan bisa diartikan dengan dia mampu untuk mengantisipasi apa yang ada di depan. Saudara-saudara, dalam ungkapan-ungkapan bagian bacaan ini, Yesaya mengatakan, mau menyampaikan bahwa tiap orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Jadi kekuatan yang baru di tengah orang melaksanakan segala sesuatu lewat tugas tanggung jawab, kerja, aktivitas, pelayanan. Maka dengan menantikan Tuhan, mendapatkan semangat, mendapatkan kekuatan. Kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya ini juga menjadi dorongan yang kuat bahwa hidup ini adalah hidup yang melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, kita juga akan diperhadapkan dengan banyak hal. Tetapi dalam banyak hal yang kita akan hadapi, dikala bersama dengan Tuhan, menantikan Tuhan, andalkan Tuhan, ada kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan sendiri. Amin.